Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Safina Devi Maharani dari kelas 2B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai akuntansi manajemen pada chapter 2 garapan 1-9. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai chapter 2 garapan 10, yaitu pengukuran kinerja pusat investasi dengan ROI atau Return on Investment, dengan RI, Residual Income, dan EVA, Economic Value. Sebelum lebih lanjut membahas semua itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Pusat-pusat investasi umumnya dievaluasi berdasarkan pengembalian atas investasi. Satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. Dengan cara menghitung ROI dapat kita lihat sebagai berikut. Cara pertama untuk menghitung ROI dengan pengembalian atas investasi dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Laba operasi mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak, sedangkan aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gudang, dan peralatan. Gambaran aktiva operasi rata-rata dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Jadi, banyak perusahaan yang menggunakan biaya historis dan nilai buku bersih. Tidak ada cara yang selalu lebih tepat untuk melakukan cara lainnya dalam perhitungan ROI. Hal yang paling penting adalah memastikan satu metode diterapkan secara konsisten sepanjang waktu. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam pembahasan soal berikut ini. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan pada sebuah perusahaan memiliki dua divisi, yaitu divisi alfa dan divisi beta. Laba bersih pada divisi alfa yaitu 100.000, sedangkan pada divisi beta yaitu 200.000. Aktiva operasi rata-rata pada divisi alfa yaitu 500.000, sedangkan pada divisi beta yaitu 2 juta. Jadi di sini kita akan menghitung ROI yang didapat dari informasi yang telah ada. Seperti yang kita ketahui, ROI rumusnya itu laba operasi bagi aktiva operasi rata-rata. Jadi pada divisi alfa ROI-nya yaitu 100.000 dibagi 500.000 dapat 0,2. Sedangkan pada divisi beta ROI-nya itu 200.000 dibagi 2 juta dapat 0,1. Rumus ROI ini cepat dan mudah digunakan. Cara kedua untuk menghitung ROI adalah memisahkan rumusnya. Dapat dihitung dengan persamaan ROI sama dengan margin dikali perputaran, sama dengan laba operasi per penjualan dikali penjualan per aktiva operasi rata-rata. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Sedangkan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Baiklah, pada contoh soal ini yaitu pada Selimar Company memiliki penjualan 480.000, harga pokok penjualannya 200.000, margin kotornya 258.000, sedangkan beban penjualan dan administrasinya 210.000, maka dapat kita peroleh laba operasi tahun lalu yaitu 48.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 277.000. Pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 323.000. Jadi, kita akan mencari ROI. Pada ROI, rumusnya itu margin kali perputaran atau laba operasi bagi aktiva operasi rata-rata. Pertama, kita akan mencari aktiva rata-rata. Rumusnya itu aktiva awal ditambah aktiva akhir bagi 2. Pada aktiva awal yaitu 277.000 tambah 323.000 dibagi 2 dapat 300.000. Sedangkan untuk margin, laba operasi dibagi penjualan yaitu 48.000 atau 480.000.
maka kita mendapat margin 0,1. Sedangkan pada perputaran, yaitu penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata, 480.000 dibagi 300.000, maka dapat 1,6. Maka, berdasarkan margin dan perputaran, ROI-nya adalah 0,1 dikali 16, dapatnya 0,16 atau 16%. Sedangkan berdasarkan pengembalian investasi, ROI-nya adalah 48.000 dibagi 300.000, dapat 0,16 atau 16%. Jadi dari perhitungan di atas, walaupun kedua perhitungan mendapatkan ROI yang sama, tetapi perhitungan margin dan perputaran mampu memberikan informasi berharga kepada manajer. Untuk melihat informasi tersebut, kita lihat contoh soal berikut ini. Pada informasi untuk divisi elektronik dan divisi medical supplies, pada divisi elektronik, ROI pada tahun pertama yaitu 18% dan mengalami kenaikan pada tahun kedua menjadi 20%. Sedangkan pada divisi medical supplies pada tahun pertama yaitu 18% dan ROI pada tahun keduanya 15%. Penurunan margin dapat dijelaskan oleh pengeluaran yang meningkat tekanan persaingan atau yang memaksa penurunan harga jual, atau bisa jadi keduanya. Baiklah, kita lihat perbandingan margin dan perputaran. Margin dan perputaran pada divisi elektronik tahun pertama, marginnya itu 6% dan pada tahun kedua 5%. Sedangkan perputarannya 3 pada tahun pertama dan pada tahun kedua yaitu 4. Jadi ROI pada tahun pertama 18% dan tahun kedua 20%. Begitu juga seterusnya caranya pada divisi medical supplies. Meskipun marginnya turun, divisi elektronik mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar daripada penurunan margin. Pengalaman divisi medical supplies kurang menggembirakan karena tingkat penurunannya atau perputarannya tidak berubah. ROI-nya turun. Divisi ini berbeda dengan divisi elektronik, tidak mampu mengatasi penurunan marginnya. Setelah membahas mengenai perhitungan ROI, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih dari keunggulan atau keuntungan dari ROI. Yang pertama yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan oleh manajer investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Setelah membahas mengenai keunggulan dari ROI juga mempunyai kelemahan. Di antaranya, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya, yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu, apa sih laba residu tersebut? Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang diisyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Laba residu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum kali aktiva operasi rata-rata. Tingkat pengembalian minimum ditentukan oleh perusahaan. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Sedangkan, jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum. Keunggulan laba residu dapat kita lihat dari proyek 1 dan 2. Pada laba residu proyek 1 yaitu 300.000. Cara mencarinya yaitu laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Sedangkan pada proyek 2, laba residunya itu 240.000. Setelah didapatkan laba residunya, dapat kita perhatikan bahwa kedua proyek memiliki laba residu positif. Untuk tujuan perbandingan, kita dapat melihat alternatif sebagai berikut. Setelah dapat melihat alternatif sebagai berikut, pada alternatif hanya memilih proyek 1, laba residunya yaitu 2.800.000. Sedangkan pada hanya memilih proyek 2 yaitu 2.740.000. Pada memilih kedua proyek yaitu 3.040.000. Tidak memilih kedua proyek yaitu 2.500.000. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar tersebut, memilih kedua proyek menghasilkan peningkatan laba residu yang terbesar. Penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum.
Jadi selanjutnya yaitu kelemahan laba residu. Dapat kita lihat pada gambar yang telah saya tampilkan. Jadi untuk mencari pengembalian minimum yaitu 0,08 dikali aktiva operasi. Sedangkan untuk mencari pengembalian residu yaitu laba residu dibagi dengan aktiva operasi. Maka didapat pada divisi A yaitu 2%, sedangkan pada divisi B yaitu 4%. Ada kecenderungan untuk menyatakan kinerja pada divisi A lebih baik daripada divisi B. Karena apa? Karena laba residunya 3 kali lebih besar. Akan tetapi, kita perhatikan bahwa divisi A jauh lebih besar daripada divisi B dan memiliki aktiva 6 kali lebih banyak. Salah satu cara yang memungkinkan untuk mengoreksi kelemahan ini adalah menghitung pengembalian atas investasi dan laba residu, serta menggunakan kedua ukuran tersebut untuk evaluasi kinerja. Kemudian, ROI bisa digunakan untuk perbandingan antar divisi. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam EVA, Economic Value Added atau nilai tambah ekonomi. Cara khusus menghitung laba residu adalah nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi adalah laba bersih dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal akrual dari perusahaan. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang mengalami kekayaan. Tetapi jika EVA negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modal. Pertimbangan perkataan yang sudah ada sejak lama yaitu perlu ada uang untuk mendapatkan uang. Jadi untuk menghitung EVA dapat kita lihat dari persamaan berikut ini. Yaitu dapat dihitung melalui persamaan berikut. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal akrual dikali total modal yang dipakai. Untuk lebih lanjut, kita dapat membahas soal berikut ini. Pada contoh soal ini, kita mengetahui bahwa Celimar Company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut ini. Yang pertama itu penjualannya 480.000, harga pokok penjualannya 222.000. Maka margin kotornya yaitu 258.000. Sedangkan beban penjualan dan administrasinya 210.000. Maka kita dapat laba operasinya sebesar 48.000. Laba operasi dikurangi pajak penghasilan 30%, yaitu 14.400. Jadi laba bersihnya yaitu 33.600. Jumlah modal yang dipakai sama dengan 300.000. Biaya modal aktual Celimar Company adalah 10%. Maka EVA-nya yaitu dapat kita cari dengan rumus laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya akrual dikali total modal yang dipakai. Maka 33.600 dikurang 0,10 dikali 300.000 dapat 33.600 dikurang 30.000 maka dapat 3.600. Jadi, sejumlah perusahaan telah menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi tidaklah mencukupi. Alasan yang mendasarinya adalah EVA mengendalikan biaya modal yang sebenarnya. Di banyak perusahaan, tanggung jawab keputusan investasi terletak pada manajemen perusahaan. Akibatnya, biaya modal diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Jika suatu divisi menumpuk persediaan dan melakukan investasi, biaya pendanaan investasi akan dilaporkan dalam neraca laba rugi perusahaan secara keseluruhan dan tidak diperlihatkan sebagai pengurangan pendapatan operasi divisi. Akibatnya, investasi terlihat seolah-olah telah bebas biaya bagi divisi dan mereka tentu menginginkan lebih. Baiklah, akhirnya selesai juga pembahasan pada materi akuntansi manajemen chapter 2 pada garapan 10 ini. Saya Safina Devi Maharani. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.